Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karenanya lah kita mendapatkan banyak sekali nikmat, di antaranya itu nikmat sehat dan nikmat lapar, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Semoga dengan saja kita bersalawat, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin. Yang kami hormati Ibu Dr. Nurda Jami selaku Kepala Sekolah Pak Utun Nastratai, guru-guru Pak Utun Nastratai, serta ibu-ibu wali murid sekalian. Untuk menyempurnakan perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan manfaat juga keberkahan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kurang abdel nih kalau misalkan ibu-ibu sekalian ini belum kenalan sama kami. Jadi saya izin memperkenalkan diri. Jadi kami dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan anak usia dini angkatan 2021. Saya Nazwa Putri Malika yang insya Allah akan memandu kegiatan sosialisasi hari ini sampai selesai. Nah, lalu ada ketiga teman saya lagi yang insya Allah akan menjadi narasumber sosialisasi kita hari ini. Di antaranya ada Kak Putri Maharani, Kak Nadia Nur Aliza, dan Kak Nafiza Aulia Putri. Lalu tak ketinggalan ada teman saya satu lagi yang hari ini bertugas untuk mendokumentasikan sosialisasi hari ini, yaitu Kak Fadian Nurul Syamsi. Nah, karena sesi perkenalan sudah, selanjutnya akan ada sambutan dahulu dari Kepala Sekolah Pak Utun Nastratai. Kepada Ibu Nurda Jami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bunda-bunda autusis, tahu kan ya autusis ya? Saya disingkat sini kan, orang tua siswa. Hadir sudah dikasih tahu ya, cuma sedikit tapi beberapa 6 orang. Juga panggilnya apa ya ke mahasiswa UNJ? Anak udah pantes ya. Oke, para mahasiswa UNJ yang pada hari ini melaksanakan tugas dari fakultasnya untuk melaksanakan parenting kepada bunda-bunda autusis di Pak Utun Nastratai. Terima kasih juga sudah punya perhatian ke kami, dan alhamdulillah di PAUD kami sering juga mendapatkan kunjungan dari UNJ untuk praktek ya boleh dikatakan membiasakan nantinya berhadapan dengan para orang tua maupun kepada anak-anak. Tidak mudah dan tidak mudah juga tidak sulit sebenarnya berhadapan. Bagaimana kita? Saya di sini memang sebagai penanggung jawab Pak Utun Nastratai. Anak-anak kelihatannya serem sama saya, katanya galak tapi bercanda. Itu bilangnya bunda galak. Saya bilang, hayo pegang apa dia, hayo mau kena kemandi. Tahu-tahu saya sabut kencang ke bawah. Bukannya takut, anak-anak malah ketawa. Ini. Jadi akhirnya walaupun suara saya agak kencang, agak gimana, nggak ada yang takut sama saya. Gitu. Ya, sekali lagi terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Para bunda, tolong diperhatikan, ditanya bila ada yang tidak dipahami, sehingga kalau menurut saya belum saya lihat semuanya, tapi saya lihat materi yang akan disajikan adalah baik, dan memang ini ada bermanfaat bagi kita kegiatan hari-hari walaupun tidak dipahami. Ya, seperti ini. Yang pertama nih adalah mimisan. Mimisan itu sebenarnya sudah ada pada anak.
ketika cuaca panas dia mimisan. Padahal nggak apa-apa. Ketika cuaca panas dia minum es, dia mimisan. Ada juga yang memang pembuluh darahnya sangat rentan sekali sehingga mudah untuk mimisan. Ya, nah kenapa tadi saya sebut Alvaro karena nih, kemarin dia tidak dengan sengaja kembangnya tangannya ke belakang, kena hidungnya Alvaro, tahu-tahu dia mimisan. Barangkali memang dia rentan. Pembuluh darah yang paling halus adalah rentan. Jadi kesenggol sedikit, agak keras sedikit. Kemudian juga saya berpikir, tangan anak perempuan, bukan anak laki, lah kok mimisan, iya kan? Nah ini perlu kita pahami, tidak usah kita marah tidak sengaja karena pertama mungkin ada hal-hal yang lain yang memang menarik dan berguna sekali kepada bunda-bunda sekalian yang sedang bertanya. Ya, satu untuk wawasan para bunda sekalian, yang kedua juga menggali ilmunya dari para mahasiswa UMJ yang berpraktek di kita pada hari ini. Ya bunda ya, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan ini sudah saya undang satu persatu melalui Japri, mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Saya akhiri dengan selamat bertugas ya, melaksanakan parenting kepada para orang tua, dan juga orang tua selamat mengikuti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, materi yang disampaikan berguna sekali untuk para orang tua. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Berdeni atas sambutannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi oleh ketiga narasumber kita yang cantik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk tujuan datangnya kami menyelenggarakan sosialisasi kepada ibu-ibu sekalian yang seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Murdani, bahwa yang pertama hadirnya kami di sini yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Jadi pendidikan anak dalam keluarga itu singkatnya mengenai mata kuliah yang bertujuan untuk memahami cara mendidik anak dalam keluarga dan mengetahui apa saja sih peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Lalu tujuan yang kedua, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut, juga untuk memberikan sedikit edukasi kepada ibu bapak sekalian mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan, diantaranya itu ada kecelakaan mimisan, lalu kesedap dan ketulaman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke bagian inti dari kegiatan sosialisasi kita hari ini. Yang pertama akan disampaikan materi mengenai pertolongan pertama pada anak yang akan disampaikan oleh Kak Putri Mahari. Kepada Kak Putri Mahari, waktu dan akan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Reza dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, di sini saya Putri Mahari akan menyampaikan mengenai bisa dan cara penanganannya. Biasanya kan kalau anak-anak mimisan tuh kadang ibu suka ada yang panik gitu, aduh harus gimana nih, takutnya kenapa-napa, lebih parah atau gimana. Nah jadi di sini tujuan berdiri sini menjelaskan cara penanganannya. Nah sebelum itu mimisan ini adalah istilah yang dikenal sebagai di medis itu epistaksis atau pendarahan di hidung. Epistaksis ini adalah kondisi yang ditandai dengan keluarnya darah melalui hidung. Nah, penyebab-penyebab mimisan dapat dilihat yaitu menghembuskan hidung keras, jadi kayak anak-anak lagi menyemprotkan hidung, ingus, tapi terlalu keras ini bisa menyebabkan keluarnya darah. Lalu yang kedua, mencucil hidung terlalu dalam. Kan mungkin anak-anak ada yang sedang mengeluarkan kotoran di hidungnya terlalu dalam terus tiba-tiba bisa. Nah, yang ketiga adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kan yang kalau di Indonesia biasanya cuaca panas sama cuaca dingin. Nah, keduanya ini dapat menyebabkan pembuluh darah kering, lalu bisa menyebabkan mimisan karena darahnya itu kering dan pembuluh darah yang ada di dalam hidung itu juga kering.
juga jangan suruh anak buat mendoakan kepalanya. Lalu apa nih yang harus dilakukan oleh ibu-ibu jika anaknya pingsan? Nah, yang pertama, ibu-ibu jangan panik dulu, karena takutnya kalau ibu-ibunya panik, anak-anaknya juga kebawa panik. Terus, jadi yang pertama minta anak buat duduk dulu, terus ada dibungkukkan badannya. Setelah itu, hal itu akan mencegah darah keluar lebih banyak dan mencegah agar darah tidak masuk ke tenggorokan. Karena apabila darah masuk ke tenggorokan, maka bisa masuk ke saluran pencernaan dan akan menginfeksi saluran pencernaan. Lalu yang kedua, bisa mencubit lembut di daerah area sini selama 15-20 menit. Lalu bisa ditempelkan es batu yang sudah dibungkus oleh handuk pada batang tubuh. Jadi di sini tujuannya agar es batu ini dapat memperlambat keluarnya darah dan mencegah keluarnya darah lebih banyak. Lalu yang terakhir, jika darah masih muncul, lalu cubit kembali bagian cubit hidung selama 10 menit. Nah, kalau ibu-ibu kan pasti udah tahu kalau daun sirih ini kan udah awam banget, orang-orang tuh tahu kalau misalkan bisa mencegah mimisan. Nah, di sini cara penggunaannya pasti ibu-ibu juga udah tahu, dibersihin dulu, terus digulung-gulung daun sirihnya, baru dimasukin ke dalam hidung anak, terus tekan pelan-pelan, jangan terlalu kencang, takutnya malah makin memperparah. Lalu setelah itu tunggu beberapa saat, nanti darah akan keluarnya berkurang. Ada juga nih yang harus diwaspadai. Jika misalkan hal yang ada di sini terjadi, langsung dibawa ke dokter. Yang pertama ada terjadi pada anak berusia di bawah 2 tahun. Itu lebih baik dibawa ke dokter langsung. Lalu yang kedua, berlangsung lebih dari 20 menit. Yang ketiga, darah yang keluar sangat banyak. Yang keempat, bisa membuat anak sesak napas, pusing, atau mual. Yang kelima, memiliki gangguan pembekuan darah. Jadi yang keluar darahnya itu kayak gumpalan-gumpalan darah, bukan darah yang encer kayak gitu. Lalu yang keenam, ada anak tak sengaja menelan darah cukup banyak sehingga membuat anak muntah. Lalu yang ketujuh, bisa disertai gejala anemia, yaitu pucat, lemas, jantungnya berdebar kencang, sesak napas. Dan yang terakhir bisa terjadi setelah cedera berat, misalnya akibat kecelakaan. Nah, selanjutnya di sini ada video, mungkin biar lebih jelas cara penanganannya.
Mungkin bagi ibu-ibu yang sekiranya ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan masih belum jelas, itu nanti dulu ya dulu pertanyaannya. Lalu kami akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengatasi kecelakaan pada anak yang tersedak. Kepada Kadang Penjelasan itu kita silakan. Terima kasih kepada MC kita yang cantik ini karena dia kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan tentang pertolongan pertama pada anak saat tersedak. Isi dari materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama ada pengertian tersedak, yang kedua ada penyebab tersedak, yang keempat ada tanda tersedak, selanjutnya ada pertolongan pertama saat tersedak, yang keenam video pendukung, dan terakhir kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, pasti di sini semuanya pernah dong mengalami tersedak. Tersedak itu adalah penyumbatan di saluran pernapasan saat kita makan. Tersedak merupakan pembuluh tercepat, lebih cepat dibandingkan dengan gangguan breathing atau circulation. Apa sih penyebab tersedak? Penyebab tersedak yaitu memakan makanan yang terlalu besar dan tidak dikunyah dengan baik. Contohnya, misalnya kita makan bakso kan gede ya, terus kita kunyah, itu kalau nggak dikunyah dengan baik itu bisa menyebabkan tersedak. Terus yang kedua, makan sambil berjalan. Di dalam agama Islam juga disebutkan kan kalau makan itu disunahkan atau diwajibkan sambil duduk. Itu supaya memperlancar makanan masuk ke dalam tubuh atau dicerna dengan baik. Selanjutnya, makan sambil berbicara. Apa sih yang dimaksud dengan makan sambil berbicara bisa menyebabkan tersedak? Karena di dalam tubuh kita ini terdapat dua rongga, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi untuk saluran pernapasan, saluran pencernaan makanan. Kalau tenggorokan itu buat saluran pernapasan. Kalau kita makan sambil berbicara, berarti dua-duanya itu kebuka dong. Jadi dianjurkan makan itu diam, supaya saluran untuk pernapasannya tertutup dan kita bernafas dengan seimbang atau dengan teratur. Selanjutnya, meminum alkohol sebelum makan. Seperti yang diketahui, alkohol itu kan minuman keras ya Bu. Kalau kita makan, sebelum makan kita minum alkohol, berarti habis itu kita makan terus minum alkohol nih. Alkohol kan keras ya, jadi selama kita berusaha lambung, terus kita minum alkohol, itu makanan itu nggak dapat dicerna dengan baik. Makanan masuk air panas tadi tersebar di saluran makanan. Yang selanjutnya, bermain dengan makanan. Seperti yang diketahui kan kita seringnya kalau makan tuh sambil megang handphone. Apalagi kalau di handphone kan ada YouTube, TikTok, dan itu kan paketnya lucu-lucu ya Bu. Kita lagi makan suka tersedak gitu. Alangkah baiknya kalau kita makan jangan sambil bermain handphone. Selanjutnya, apa sih tanda-tandanya? Tanda-tanda umum seorang yang mengalami tersedak adalah memegang tenggorokan dengan kedua tangannya. Seseorang yang saluran nafasnya benar-benar tertutup secara total akibat tersedak biasanya menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan untuk berbicara atau bernafas. Yang kedua, bunyi melengking saat mencoba bernafas. Ketiga, batuk tanpa bersuara bahkan kesulitan untuk batuk. Yang keempat, kulit, gigit, dan kuku menjadi biru atau kehitaman. Yang kelima, kulit yang memerah kemudian berubah-ubah menjadi pucat atau kebiruan. Dan yang terakhir adalah hilang kesadaran, bisa ataupun kematian. Selanjutnya, ada pertolongan pertama saat tersedak. Yang pertama itu berikan ketukan punggung atau back blows. Itu yang dimaksud berdirilah di samping dan tepat di belakang korban. Jika korban anak kecil, berlututlah di belakangnya, tempatkan satu tangan di dada
Ulangi sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar dari mulutnya. Bisa diperhatikan contoh yang ada di samping. Yang kedua ada berikan hentakan pada mulut atau abdominal thrust. Teknik ini dikenal dengan Heimlich maneuver atau dikenal dengan teknik respon darurat dengan memberikan tekanan paksa pada perut untuk mengeluarkan benda asing yang berada di rongga pernapasannya. Bisa dilihat seperti itu contohnya. Bila korban masih sadar, langkahnya adalah berdirilah di belakang korban dengan kaki melebar. Yang kedua, tingkatkanlah kedua lengan Anda ke pinggang korban dan posisikan korban lebih condong ke depan. Yang ketiga, tepalkan salah satu tangan Anda di bagian atas pusat perut dan di bawah tulang dada korban. Genggam erat kepala butuh, pastikan posisi jempol tangan mengarah ke dalam kepala tangan. Tekan perut korban ke arah dalam dan ke atas menggunakan kekuatan yang cukup. Buat gerakan seperti huruf J ke dalam kemudian ke atas. Lakukan dorongan perut 5 kali dengan cepat dan kuat. Ulangi dorongan hingga korban terbantu dan objek terlempar keluar. Yang keempat, bila korban tidak sadarkan diri. Sementara untuk melakukan teknik dorongan dada pada korban yang tidak sadarkan diri, korban harus berbaring serentak. Berlututlah di salah satu sisi dan lakukan teknik FJP. Teknik ini harus dilakukan sebagai bagian dari pertolongan darurat, di mana kondisi kesadaran dan pernapasan korban sudah dilakukan penilaian. Ahli medis atau penyelenggaraan telah dihubungi dan penyelapatan nafas sudah digunakan. Ini contoh yang digunakan bila korban tidak sadarkan diri. Yang kelima, ini pada anak. Yang tadi sudah dijelaskan, kelumpukanlah anak pada kedua kemampuan Anda. Kepala di bawah, pukul punggungnya, tapi jangan sekuat pada orang dewasa. Jika gagal, menekan perut hanya diperbolehkan kalau Anda sudah terlatih untuk melakukannya pada anak. Yang selanjutnya pada bayi. Kelumpukanlah bayi pada kemampuan Anda. Kepalanya ada di bawah, pukul punggungnya, tapi jangan sekuat pada anak-anak. Jangan lupa, jangan menekan perut. Ini kesimpulannya. Apabila korban bisa batuk, jangan gunakan teknik abdominal thrust dan teknik back blows, karena korban hanya mengalami penyumbatan saluran pernapasan secara parsial dan harus didorong untuk terus batuk hingga objeknya keluar. Menekan punggungnya hanya akan memutus saluran nafasnya secara total. Lakukanlah pertolongan pertama dengan teknik-teknik di atas sesegera mungkin apabila Anda melihat seseorang mengalami kesulitan. Melakukan langkah pertolongan pertama seperti berikut saat tersedak. 1. Tetap tenang agar Anda bisa mengupayakan langkah selanjutnya. Mengeluarkan dulu karena bisa menurunkan masukan udara ke saluran pernafasan. Yang kedua, usahakan bantu pelan kencang untuk membantu proses pengeluaran makanan yang diturunkan. Bila langkah sebelum tidak berhasil, minta orang tersebut untuk menunggu dan menjangkaukan kepala ke depan lalu tutup bagian punggung sebanyak 5 kali. Untuk membantu mengeluarkan makanan. Jika tetap tidak berhasil, lakukan teknik manuver. Tingkatkan tangan Anda pada pinggang orang yang tersedak dan menahan, tepalkan tangan kanan lalu tutup dengan tangan kiri. Selanjutnya, memberikan tekanan yang kuat pada bagian buah hati sebanyak 5 kali dengan tunjuk
pada diri sendiri, kepalakan tangan di depan ujung kaki, selalu menggunakan ujung kursi tempat bersandar untuk menekan tangan di bagian bawah hati. Tekan sebanyak 5 kali untuk mengeluarkan makanan. Jika cara sebelumnya tidak berhasil juga dan sulit dipahami, jangan tunda untuk individu rumah sakit terdekat agar segera diberikan tindakan. Paham cara di atas sebagai langkah pertolongan pertama saat tersedak. Semoga bermanfaat. Saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian pemaparan materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah atas pemaparan materi mengenai kalau anak-anak itu lagi bisa. Tapi kalau misalnya di luar kita nanti, itu ya Bu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang mengatasi anak yang kekurangan. Tadi sampaikan oleh Anadia dan Aliza. Kepada Anadia, waktu kita silakan. Terima kasih Nadia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, untuk ibu-ibu tahu nggak kekurangan itu artinya apa sih? Ya, nah, kekurangan itu kondisi anak pas ibunya nyuapin nih makan ikan, dirinya itu nempel di bagian amandel atau kerongkongan. Bisa lanjut. Nah ini kalau kekurangan itu kondisi mana takutnya duri atau kekurangan saat makan. Jadi ada nggak kalau nah mungkin di sini ibu kayak pasti kan kayak anaknya kenapa sih makannya jadi itu takutnya ada apa di tenggorokannya karena tenggorokan itu kan apa ya kayak pusatnya badan gitu ya. Jadi kalau misalnya tenggorokannya gak enak, jadi otomatis satu badan itu juga merasa gak enak. Nah di sini ibu itu juga jangan panik kalau misalnya anaknya kekurangan, jangan sekali-sekali nakalin duri atau larikan dengan tangan. Karena justru bisa menyebabkan infeksi dan cedera pada kerongkongannya anak. Kan ibu juga kayak mungkin habis megang ini, habis rapiin rumah, habis cuci terus habis cuci itu kan kasih makan anak buat di tangan mungkin lah. Saat anaknya butuh aman, tangannya ibu lupa dicuci tangan, terus kan kotor ya Bu. Ada mungkin di sabun cuci tangannya itu ada bakteri-bakteri yang nempel, terus itu langsung masuk ke kerongkongannya anak, langsung diambil, itu bisa menyebabkan infeksi dan cedera pada kerongkongannya. Terus bisa ada cara yang baiknya itu bisa dilakuin the next. Yang pertama itu minum banyak air. Mungkin itu bisa dikasih sebanyak itu dulu, sebanyak 2 gelas itu. Kalau misalnya tapi jangan kebanyakan, karena kalau misalnya kebanyakan itu pasti akan penuh anaknya kan. Terus kalau misalnya air juga belum bisa, ibu bisa ngakalin pakai kepala nasi. Jadi nasi itu dibungkus bulat-bulat, langsung dimakan, nggak usah dikunyah, langsung dimakan aja. Ya, nanti nasi itu bakal ngambil durinya di kerongkongan, akan menuju. Jadi pisang itu akan meresap air di anak, lalu sebenarnya itu kayak nelen gitu. Jadi pisangnya juga akan membantu untuk mengambil durinya seperti nasi juga, tapi bedanya kalau pisang harus disimpan dulu di mulutnya selama 30 menit untuk menyerap air liur. Selanjutnya untuk minyak zaitun, kalau misalnya minyak zaitun sama kayak pelumas gitu. Kalau minyak zaitun itu dibutuhin cuma 1 sampai 2 sendok saja. Kalau misalnya nggak bisa dipakai cara-cara lain yang tadi bilang.
si durinya itu bakal bunuh juga karena kan minyak itu kayak licin gitu ya Bu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya menelan marshmallow. Sebelumnya ibu tahu nggak marshmallow itu apa? Ya, yang kenyal. Ya, itu juga bisa. Ya, betul. Iya itu. Jadi kan marshmallow itu tapi teksturnya itu lengket ya Bu. Lengket dia juga licin gitu. Jadi kalau misalnya si marshmallow ini gunanya untuk kalau misalnya dimakan, gulingnya nempel. Ya, jadi mungkin itu bisa jadi cara membantu juga yang disukai anak-anak ya. Karena anak-anak suka manis. Jadi ibunya nggak panik, anaknya juga nggak panik juga kalau misalnya anak juga kalau misalnya panik susah makan nanti ya Bu. Nah, untuk mungkin cara marshmallow ini merupakan cara yang baik biar anak-anak tenang juga mau makan setelah mungkin banyak anak yang setelah kepulangan itu kayak males makan, kayak takut makan lagi kalau tersebut bakal keulang lagi gitu kan. Nah mungkin cara meminimalisir anak untuk kayak gitu bisa memakan marshmallow ya Bu. Selanjutnya untuk minum air garam, untuk minum air garam sebenarnya itu nggak boleh banyak-banyak. Iya. Oh, kalau misalnya air garam itu untuk duri yang kecil, duri yang berukuran kecil gitu ya, nempel. Karena nanti air garam itu bakal lumuri juga sama kayak air biasa, tapi dia lebih apa? Air garamnya itu bisa langsung masuk ke saluran pencernaan dulu, jadi langsung dikelola sama mulut gitu. Tapi kalau untuk air garam itu jangan terlalu banyak, nggak seperti air putih yang tadi kan. Kalau air putih kan bisa berulang-ulang ya Bu. Kalau air garam itu nggak usah banyak-banyak juga kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi ibu-ibu ngakalin untuk ngambil durinya pakai tangan langsung, ibu-ibu tuh nanti anaknya itu bakal infeksinya tuh ada di yang di dada, terus berulang atau teman di daerah kerongkongan, terus nggak bisa lagi makan dan minum dan sering meneteskan air liur. Nah kalau misalnya ibu nemuin gejala seperti ini di anaknya, ibu bisa langsung menemui ke dokter. Tapi biasanya ya Bu, kalau misalnya duri itu bisa, kalau misalnya durinya kecil itu biasanya tuh gak apa-apa. Kalau gak apa-apa bisa ditangguh lagi sama cara-cara yang di atas tadi. Tapi kalau misalnya anaknya udah ketemu sama kayak gini, kayak nyeri bentak gitu, ibu bisa langsung dibawa ke dokter, ke yang ahlinya, supaya gak jadi lebih besar masalahnya, penyakitnya gitu diambil nanti. Terus sekian dari presentasi aku materi dari petualangan, semoga bermanfaat. Selanjutnya aku ada video yang bisa dilihat sebentar ya Bu. Terima kasih.
situ mungkin kayak bisa kebanyakan orang tua pakai cara itu ya Bu, mungkin dia kayak gitu. Jadi sekian pemaparan dari saya, semoga ibu-ibu bermanfaat buat nantinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Nadia atas pemaparan materinya. Oh ya, misalnya menambahkan kalau misalkan kita menggunakan nasi, misalkan pakai nasi jadi yang pulen ya Bu, kalau yang berat nggak kena. Jadi misalkan pakai nasi yang pulen biar si durinya itu bisa melekat ke nasinya. Oke, karena pemaparan materi itu sudah dipaparkan jadi sama pengalaman kita. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi ibu yang ingin bertanya atau yang ingin sesuatu masih belum jelas tadi malamnya, boleh silakan angkat tangan. Semester berapa? Dari sana? Oke, Pak Ul. Ada dua pertanyaan saya mau tanyakan. Pertanyaan pertama itu mengenai mimisan. Nah, mimisan ini anak saya yang pertama ini kan kalau kadang tiba-tiba dia keluar mimisan dalam kondisi dalam itu ya apa ini. Tapi pernah dia dalam satu kondisi bercanda itu tiba-tiba hidungnya dicek kenceng banget dia keluar darah. Saya mau tanya, itu keluar darah itu yang banyak itu mereka nggak sih ke saraf otaknya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua mengenai keuangan. Anak saya yang kedua itu pernah keuangan. Saya kasihkan lagi, dia nggak mau. Nah, itu gimana sih cara ngatasi traumanya supaya dia nanti bisa makan ikan lagi? Baik lagi. Oke, bisa langsung dijawab oleh Mari. Mungkin dari pengalaman saya juga alasannya kan saya orang Sunda ya. Jadi kan kalau orang Sunda itu kan setiap harinya pasti makan ikan di laut. Nah dulu itu baru saya pas disuapin, padahal udah di apa namanya ingat-ingat gini, tapi masih ada lolos gitu durinya satu. Nah terus dari situ saya kayak males banget makan ikan, kayak males mau ulang lagi kayak gitu terus. Terus orang tua saya tuh ngakalinnya pakai kita dikenal dulu kayak ikan cara ngambil ikan di gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya kayak udah tahu kan tetap kayak itu nggak mau kan masih sakit gitu ya. Terus ibu tuh mama saya dulu nih bikin ikan tapi dagingnya doang, jadi kayak ikan pilar gitu loh Bu. Iya, jadi kayak ada bulunya. Jadi terus di situ saya nggak suruh kasih makan sendiri. Terus mama saya gitu kan kalau misalnya makan ikan sekarang udah nggak sakit lagi, udah bisa sekarang. Dari situ kayak saya langsung kayak traumanya udah agak hilang karena saya udah mikir kayak kalau misalnya sekarang makan ikan tuh udah gak ada durinya gitu. Jadi menurut saya salah satu cara untuk menanggulangi trauma habis makan ikan itu diajarin anaknya kalau misalnya dikenalin dulu ikannya kayak ikannya gini harus mungkin suruh anatomi ikan kayak kan ada ikan yang tulangnya tipis, ada yang tebal gitu ya. Mungkin kalau misalnya dikasih makan ikan yang tulang, dikasihnya tulang yang tebal gitu. Jadi kan anak bisa kayak saling meraga gitu. Itu kayak ada salah motor juga ya buat meraga gitu. Terus kayak anak tidak yang sendiri gitu buat makan ikan gitu. Jadi seperti itu. Kalau kamu jawab? Ya. Terima kasih. Iya, tapi juga edukasi ya. Iya. Itu jawaban saya. Apakah
ini kan jalannya nggak itu kota. Nah itu iya itu bahaya lebih baik Nggak boleh didengar. iya makanya ya dimundurin anaknya. Jadi itu mencegah jalannya naik kota sama umum. Nah kalau misalkan emang kalau biasa sih kalau misalkan takut anaknya karena misalnya keluarga darahnya banyak itu kalau misalnya takut anaknya kekurangan darah bisa kasih obat untuk penambah darah gitu. Jadi anaknya nggak kekurangan darah itu lagi bu. Iya. Karena sih bu Saya juga baru tahu kalau kebanyakan mungkin orang tua sih bilang nggak boleh diginiin kan ya. Pasti nggak tahu jawabannya. Karena ini nggak boleh didarahin. Jadi kalau dia otak terus kalau ke tenggorokan juga nanti kalau jalan bisa infeksi. iya, takut kita mau dalam orang lain jadi diginiin semuanya ini nggak boleh begini. Cuma nggak tahu fungsinya. Iya. Kalau ada yang mulai lagi, sekarang giliran saya yang tanya. Tapi tenang aja Bu Ibu, nanti kalau misalkan saya nanya, Ibu bisa jawab, nanti dapat aja. Ini sekalian recalling ya Bu, sekalian Ibu mengingat-ingat kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh kakak kakaknya. Cepetan ya Bu, jadi nanti kalau yang tahu langsung tunjuk tangan, nanti siapa yang cepat saya pilih. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang menyebabkan anak pingsan? Alamatnya juga Nama saya Windy, warnanya dari Aceh. Tadi itu mencicil pengaruh dalam, terus perubahan iklim, terus apa itu ya? Baik, apakah benar kayaknya? Ibu siapa tadi? Windy. Selamat Ibu Windy. Selamat ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, siap. Bagaimana mengatasi anak yang tersedak? Kan tadi ada penanganan untuk orang tua, ada penanganan untuk penanganan anak yang baik, ada anak juga, anak tidak. Kalau saya ini, bagaimana mengatasi anak yang tersedak anak?
kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah bersedia berlangsung dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kami juga mohon kesediaan ibu-ibu sekalian untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan soal persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga semua dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan yang sehat walafiat. Mungkin itu saja dari saya selaku MC. Sebelum kita mengakhiri perdebatan kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini kita bisa foto bareng. Iya, ada sesi dokumentasi itu ya Bu. Oke, kita mulai.